Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resfitri Nurdesi dengan NIM 2402001020978, Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh dosen Ibu Ratih Anggoro Wilis, SE, MMC, DMS, CPOD. Di sini saya memilih opsi 1 ya, yaitu analisis digital marketing strategi model Sostak dengan studi kasus Shopee. Pertama yaitu ada pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi dan media berbasis internet untuk menjangkau, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Media yang digunakan meliputi website, media sosial, marketplace, email marketing, hingga iklan digital. Nah, dalam konteks bisnis digital, pemasaran digital bukan hanya promosi, tetapi juga strategi pembangunan hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui interaksi berbasis data. Slide selanjutnya yaitu peran strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital berperan penting dalam menentukan arah bisnis di era digital. Perannya itu yang pertama, meningkatkan visibilitas dan brand awareness. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan konversi dan penjualan. Dan yang terakhir yaitu membantu bisnis memahami perilaku konsumen melalui data analytics. Nah, tanpa strategi yang jelas, aktivitas digital marketing cenderung tidak terarah dan kurang efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah perencanaan terstruktur untuk mencapai tujuan pemasaran melalui kanal digital. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan traffic, engagement, dan penjualan. Yang kedua, memperkuat positioning brand. Dan yang ketiga yaitu membangun loyalitas pelanggan. Nah, perencanaan strategi ini penting agar perusahaan memiliki arah yang jelas, alokasi anggaran tepat, dan target yang terstruktur. Yang selanjutnya yaitu model perencanaan Sostak. Nah, Sostak adalah model perencanaan pemasaran yang dikembangkan oleh Paul R. Smith ya. Sostak ini terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama situation analysis, yang kedua objektif, yang ketiga strategi, yang keempat taktik, yang kelima action, dan yang keenam yaitu kontrol. Model ini membantu perusahaan menyusun strategi secara sistematis dan juga terstruktur ya. Pertama ada situation analysis atau analisis situasi ya. Nah, dalam tahap ini menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Untuk konteks Shopee, yang pertama yaitu industri e-commerce sangat kompetitif, yang kedua banyak pesaing seperti Lazada, Tokopedia, yang ketiga konsumen sensitif terhadap harga dan promo, dan yang terakhir yaitu Shopee kuat di mobile aplikasi dan kampanye digital masif ya. Dan analisis ini membantu perusahaan memahami posisi pasar sebelum menentukan langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu ada objektif atau tujuan ya. Nah, objektif ini harus bersifat SMART ya, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Nah, contoh tujuan dari Shopee, meningkatkan jumlah transaksi sebesar 15% dalam satu kuartal ya. Yang kedua, meningkatkan jumlah pengguna aktif bulanannya. Dan yang ketiga, meningkatkan retensi pelanggan melalui fitur loyalty. Nah, tujuan menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan taktik. Selanjutnya itu ada strategi. Nah, strategi ini adalah pendekatan besar untuk mencapai tujuan. Strategi Shopee antara lain yang pertama fokus pada mobile first platform, yang kedua penetrasi pasar melalui kampanye besar seperti 99, 11, 11, 12, 12 gitu. Dan menggunakan influencer dan brand ambassador juga. Dan yang terakhir yaitu menargetkan segmen generasi muda dan UMKM. Nah, strategi ini dirancang untuk memperkuat posisi Shopee sebagai marketplace pilihan utama. Yang selanjutnya itu ada taktik. Nah, taktik ini merupakan implementasi detail dari strategi. Nah, dalam Shopee meliputi iklan digital di Instagram, TikTok, YouTube. Terus ada juga flash sale dan gratis ongkir, live shopping dan Shopee Live. Dan yang terakhir yaitu di push notification berbasis personalisasi ya. Dan taktik ini bertujuan mendorong untuk keputusan pembelian secara cepat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada action. Action adalah tahap pelaksanaan strategi ya. Nah, dalam praktiknya di Shopee ini yang pertama ada tim marketing menjalankan kampanye digital terjadwal, kolaborasi dengan influencer dan brand partner,
pengelolaan anggaran iklan digital, serta yang terakhir ada koordinasi antara tim digital, kreatif, dan data analis. Dan tahap ini memastikan strategi benar-benar berjalan sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya itu ada kontrol ya. Nah, kontrol ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan strategi. Nah, dalam Shopee, kontrol ini memantau yang pertama conversion rate, dan yang kedua jumlah transaksi, ketiga customer acquisition cost, yang keempat engagement rate media sosial, dan juga yang terakhir yaitu retensi pelanggan. Nah, data ini juga digunakan untuk evaluasi dan perbaikan strategi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi strategi untuk Shopee ya. Nah, berdasarkan analisis Shostak tadi, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan Shopee. Yang pertama itu mengurangi ketergantungan pada promo besar-besaran agar margin lebih stabil, dan yang kedua memperkuat program loyalitas berbasis membership. Yang ketiga meningkatkan personalisasi berbasis AI dan data pelanggan, fokus pada pengalaman pengguna atau user experience jangka panjang. Nah, dengan strategi yang lebih berorientasi pada loyalitas dan nilai tambah, Shopee juga dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.